Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arni Melisa dengan NIM I1C1200051 Prodi Arkeologi kelas R001. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kerajaan bercorak maritim di Nusantara pada masa klasik. Di sini tugas ini akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Arkeologi Maritim. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntahyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaan meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan bagian Jawa. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Sumatera Selatan. Kerajaan ini sebelumnya dikenal dengan banyak nama. Dilansir dari Kebudayaan dan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, karya Anton Dwi Laksono yang diterbitkan pada tahun 2018, nama Sriwijaya baru mencuat sekitar tahun 1920-an. Sebelumnya, kerajaan yang berdiri pada tahun 671 Masehi ini disebut dalam beberapa nama yang berbeda. Orang Tionghoa menyebut kerajaan Sriwijaya dengan nama Sih Li Foh Sih atau San Foki dalam bahasa Sanskerta dan Pali. Sriwijaya disebut dengan nama Yupades dan kerajaan maritim terbesar yaitu Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal yang melintas. Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Bangka, dan Laut Jawa. Seperti yang disebutkan dalam prasasti Ligor, yang ditemukan di Ligor, pangkalan kerajaan Sriwijaya berfungsi untuk mengawasi perdagangan di Selat Malaka. Hingga abad ke-8 Masehi, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Oleh karena kekuasaannya yang sangat luar, Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di seluruh Asia Tenggara. Walaupun kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di luar India, Sriwijaya tidak memiliki peninggalan budaya merupakan candi-candi atau arca dalam bidang kebudayaan. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran mulai abad ke-13 Masehi, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Siam yang sama-sama menguasai jalur perdagangan. Selain itu, muncul Kerajaan Singasari yang ingin menyatukan wilayah Nusantara, mulai mengirim ekspedisi ke arah barat yang disebut ekspedisi Pemalayu. Aktivitas perdagangan juga sudah mulai berkurang, sehingga para pedagang menyeberang ke daerah Tanah Genting Krah dari Selat Malaka. Perahu Sriwijaya memiliki bentuk ujung yang memiliki bobot hingga ratusan ton. Bahkan, pembuatan perahu Sriwijaya tidak menggunakan paku besi, tapi hanya menggunakan pasak kayu. Jenis perahu lain dari masa kerajaan Sriwijaya ialah perahu lesung, yaitu perahu yang terbuat dari satu balok kayu besar dan panjang yang dilubangi di bagian tengahnya. Jenis-jenis perahu lesung dari masa kerajaan Sriwijaya ini antara lain perahu lesung yang sangat sederhana, perahu lesung yang dipertinggi dengan cadik, dan perahu lesung yang dipertinggi tanpa cadik. N.J. Krum menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Sriwijaya berkembang dengan cepat, yaitu letak geografis pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh para pedagang dari India dan Tiongkok. Menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dari India. Pada masa itu, Sriwijaya terutama Selat Malaka menjadi selat terpadat dan menjadi jalur perdagangan dari India ke Cina maupun Cina ke India. Pengendali rute perdagangan rempah. Kekaisaran yang berpusat di Sumatera ini mengenakan biaya atas setiap kapal yang lewat di Selat Malaka dan Selat Sunda. Dalam masa kejayaannya, Sriwijaya memiliki peran besar dalam penghancuran Kerajaan Medang di Jawa. Peristiwa ini diabadikan dalam prasasti Puncangan.
Berkurangnya kapal dagang juga menjadi salah satu runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Kapal yang datang dan singgah berakibat pada aktivitas jual beli dan perdagangan semakin berkurang, sehingga pendapatan kerajaan Sriwijaya dari pajak kapal juga semakin menurun. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.